Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan memahami konsep pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran PAI di SMP. Kelompok kami terdiri dari Septia Febrianti, Mustafa Al-Ansori, Muhammad Gibran Taniki, dan Muhammad Irsal. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama itu ada konsep pendekatan pembelajaran PAI, yang kedua strategi dalam pembelajaran PAI, yang ketiga ada model dalam pembelajaran PAI, yang keempat ada metode dalam pembelajaran PAI, dan yang kelima ada pentingnya sumber pendukung dalam pembelajaran PAI. Konsep pendekatan pembelajaran PAI. Konsep pendekatan dimaknai berarti memandang fenomena atau budaya dan sosial. Hal ini menyatakan bahwa pendekatan menjadi paradigma, sedangkan bila cara memandang atau menghampiri pendekatan menjadi perspektif atau sudut pandang dan disiplin ilmu. Dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran terdiri pada dua jenis, yaitu satu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, atau student-centered approach. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Pendekatan yang berorientasi kepada guru dapat dinamakan pembelajaran konvensional, di mana hampir semua kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan. Karakteristik dan pendekatan ini proses belajar mengajar atau proses komunikasi berlangsung di dalam kelas dengan metode ceramah secara tatap muka yang dijadwalkan oleh sekolah. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, mediator, pembimbing, dan pemimpin. Karakteristiknya berorientasi pada peserta didik di mana kegiatan pembelajaran beragam dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, metode, media, dan strategi secara bergantian, sehingga selama proses pembelajaran peserta didik berpartisipasi aktif dalam baik secara individu maupun secara kelompok. Strategi dalam pembelajaran PAI. Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan tertentu, kemudian didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran berupa prosedur atau pola umum dalam rangkaian kegiatan pembelajaran dan memiliki karakteristik dan tahapan-tahapan tertentu. Strategi pembelajaran terdiri dari beberapa jenis, yaitu penemuan penyampaian, exposition, discovery learning, kelompok dan individual, group individual learning. Dalam strategi exposition, bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut dengan pembelajaran langsung atau direct interaction. Dalam strategi belajar kelompok dilakukan secara beregu. Kelompok siswa dibagi oleh guru. Bentuk belajar kelompok itu bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau dalam kelompok kecil. Sementara dalam strategi individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septia Febrianti. Baik, selanjutnya yaitu model dalam pembelajaran PAI. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang memiliki dasar dari pembelajaran untuk digunakan oleh guru atau pendidik sebagai acuan atau pedoman dalam kegiatan pembelajaran di kelas, termasuk di dalamnya dapat mencakup strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran sekaligus. Artinya, para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama yaitu rationality dan logis yang disusun oleh para pengembang model pembelajaran.
Yang kedua, memiliki landasan pemikiran yang kuat mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, yaitu tingkah laku mengajar yang diperlukan untuk penerapan model. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang kondusif diperlukan untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, yaitu metode dalam pembelajaran PAI. Metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, metode merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Demikian juga dalam hadis Nabi, banyak terkandung beragam metode pembelajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, mudahkanlah dan janganlah kamu mempersulit, gembirakanlah dan janganlah kamu membuat mereka lari. Hadis riwayat Bukhari, Kitab Al-Ilm, nomor 67. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua karakteristik materi pembelajaran, yang ketiga jenis atau bentuk kegiatan, yang keempat ukuran kelas, yang kelima kepribadian dan kemampuan guru, yang keenam karakteristik siswa, yang ketujuh waktu, dan yang kedelapan sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode pembelajaran lainnya, seperti metode ceramah, metode tanya-jawab, metode resitasi, metode drill atau latihan, metode diskusi, dan yang terakhir yaitu metode role playing. Kemudian jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode debat, metode simposium, metode jigsaw, metode investigasi, metode pemecahan masalah, metode mind mapping, metode student team achievement deficiency, metode team game turnamen, dan yang terakhir metode make match. Pentingnya sumber pendukung dalam pembelajaran PAI. Dalam Islam, persoalan pendidikan banyak dibicarakan dalam Al-Quran antara lain dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 38 seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Al-Quran mengisyaratkan pula tentang pentingnya sumber pendukung dalam mengimplementasikan konsep-konsep pendidikan dalam Al-Quran, yaitu sosok orang yang mampu menjadi contoh dan suri tauladan yang baik dalam kehidupan manusia sehari-hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.